pertama karena Islam masuk ke Sunda, jelas ini berproses dalam sejarah dan budaya menjadi diterima. Kan gitu. Kedua ada proses dakwah yang berabad-abad. Tapi proses dakwah itu kan lancar terus sebabnya apa? Ya, diterima oleh masyarakat Sunda itu apa? Mengapa sebab itu? Jadi sudah jadi kesimpulan di kalangan sejarawan budaya Sunda ini Sunda jadi Islam nah itu jadi ajaran tauhid gampang ini ajaran saling teologi ini ajaran tentang keyakinan kepada sama orang Sunda meyakini Sang Hyang Widi Sang Hyang Batara Sang Hyang menolong alam yang itu sebagai Tuhan mereka, Tuhan yang tunggal, esa, tidak ada duanya, tidak ada bisa dilihat dan sebagainya. Dalam Islam Tuhan yang begitu siapa? Allah sama ya. Dalam Islam juga Allah tidak begitu. Makanya ketika datang dakwah ke masyarakat Sunda untuk menjelaskan tentang konsep tauhid nyambung dengan ajaran Sunda sebelumnya. Itu secara teologis yang di dasar menguatnya Islam diterima oleh masyarakat Sunda. Ke bawahnya ya varian-variannya tidak seperti di adanya dewa-dewa. Dewa-dewa itu mungkin orang Islam malaikat-malaikat. Dewa-dewa itu kan pembantunya ya Sang Hyang, stafnya yang tidak ada dewa rezeki, dewa hujan, dewa alam, dewa semua istri itu. Jadi Islam Sunda itu berpadunya semuanya itu dalam konsep tauhidnya. Kemudian dalam bersejarah banyak ajaran Islam yang juga kuat dengan ajaran Sunda tentang pemeliharaan alam, sosial budaya, ya. Tradisi sekarang udah makin jarang masyarakat Sunda nikah pakai adat Sunda. Nah, pada adat Sunda itu isinya itu pesan religius, pesan-pesan keagamaan yang diciptakan oleh para ulama Sunda. Nah, kenapa? Karena masyarakat modern itu sifatnya rasional, ingin cepat dan efektif. Akhirnya pola berpikir rasional, cepat efektif itu bertentangan dengan tradisi. Tradisi mah yang rame-rame, layar, semuanya efektif tidak efektif. Itu di masyarakat Sunda nggak kena. Akhirnya masyarakat Sunda pun terkena oleh dampak globalisasi termasuk rasionalisasinya. Dampaknya kepada budaya adalah menurunnya budaya-budaya Sunda untuk bisa bertahan dalam proses modernisasi dan rasionalisasi. Akhirnya banyak budaya-budaya Sunda, tradisi Sunda yang luntur, pujian, hese, kecuali masjid tertentu di kampung yang pesantren. Nikah adat Sunda sudah mulai berkurang, bahkan mungkin nanti hilang. Kesenian-kesenian Sunda sudah pada hilang sebagian. Ya, keulinan Sunda bisa jadi kalau tempat itu masih bertahan. Gitu. Jadi adat Sunda kebanyakan sudah terus oleh zaman. Sebagiannya mungkin masih ada satu dua, tapi lebih banyak bergeser kepada bentuk-bentuk formal. Misalnya diadakan pada saat upacara pernikahannya, wisuda, pelatihan pejabat. Hal itu dia bergeser kepada formalitas. Formalitas itu bukan budaya, formalitas itu mempertahankan tradisi melalui acara formal. Islam itu dengan budaya manapun, etnis manapun, masyarakat manapun, yang klopnya di situnya, bukan di ekspresinya, dinilainya, di konsepnya, di ajarannya. Dengan Sunda pun sama, makanya saya tadi bilang dengan ajaran Sunda Sang Hyang yang punya. Yang kedua, mungkin nyambung soal sikap mental dan perilaku. Ajaran-ajaran tentang kelembutan Islam nyambung dengan masyarakat Sunda yang lebih dulu.
yang tadi nyambung. Tapi ajaran Islam anu sifatnya keras, tegas, radikal, nyambung di masyarakat Sunda. Orang Sunda mah tidak terbuka, tidak tegas, tidak radikal dan sebagainya. Walaupun penelitian terakhir ada yang menjelaskan, ada yang menemukan bahwa radikalisme di Indonesia tertinggi di Jawa Barat. Itu menjadi menarik. Pertanyaannya adalah apakah itu radikalisme masyarakat Sunda atau bukan? Belum tentu. Karena Jawa Barat sekarang itu isinya sudah lebih hanya bukan masyarakat Sunda. Ya. Itu sebenarnya tidak masalah. Ya. Radikalisme tertinggi di Jawa Barat bukan berarti masyarakat Sunda dan belum tentu budaya Sunda. Itu mah lebih kepada respon masyarakat atas tantangan ketidakadilan, politik, situasi ekonomi, ya, persaingan global, persaingan perkotaan, persaingan hidup yang membuat orang harus berjuang menjadi kehidupan yang keras. Satu misalnya pujiannya itu antara budaya Islam dan budaya Sunda, seni bersatu dalam seni punya terus mungkin harus dinaramakannya dalam banyak dinaruatan, ada hajat-hajatan, salamatan, banyak kesukaan orang Jawa dan Sunda selalu memperingati peristiwa-peristiwa hidupnya dengan ajaran Islam. Ada kesamaan, misalnya tentang pernikahannya, akikah atau salamatan, bahwa ketika seorang istri hamil usia 4 bulan, 7 bulannya ada upacara. Ya dalam Islam isinya doa saja untuk membuat kehamilan atau acara kelahiran dan sebagainya. Itu sebagai syukuran. Di Sunda Jawa mah disebutnya salamatan, ya. Di dalam Islam syukuran. Selamatan dan syukuran itu sama isinya, yaitu persembahan kepada Tuhan dan permohonan agar kita selamat. Upacara di Sunda tradisi upacara menyuguhkan apa. Islam juga sama, upacaranya ada. Upacaranya ya doa bersamanya, kemudian ngaji bersama upacara, kemudian sholat bersama, kemudian misalnya sabaan, sholawatan, maulid, itu semuanya upacara. Islam dan Sunda itu berpadu. Yang merusaknya adalah modernisasi. Jadi kalau ada ketidakpaduan Islam dengan Sunda sekarang, itu sebetulnya karena pengaruh modernisasi. Jadi sikap mata orang Sunda sudah berubah, alam pikir orang Sunda sudah berubah. Karena Islam Sunda ini, tapi kan orang Sunda sudah sangat sekuler, misalnya terpengaruh Barat atau banyak yang tidak nyantri dan sebagainya. Itu Sunda yang sudah terpengaruh modernisasi dan sekularisasi. Ada Sunda aslinya menyambung, menjaga keharmonisan dengan alamnya, masyarakat religius. Itu ciri orang Sunda, ramah, sopan santun. Jadi ajaran Islam sudah masuk ke dalam budaya tradisi Sunda, tradisi Sunda menyerap ajaran Islam. Jadi disebut Islam Sunda Islam. Ya segitu pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi dalam acara lain. Jangan lupa subscribe video di bawah ini, like ya.
Supaya saya mampu, supaya bisa menangkan kalau tukangnya Ali sama